Yo, sebentar. Ini ada kresek-kresek. Yo, nomor 11, yo. Gini teman-teman, nomor 11 artinya gini. Dia kalau bisa sih mungkin teman-teman pakai pakai apa namanya? Pakai apa namanya ya? Penalaran ya. Pakai nalar dikira-kira gitu mungkin bisa bisa maksudnya ada kecepatan tertentu nek tak tambahi nanti lebih cepat 40 menit. Misalnya kayak gitu-gitu bisa juga. Tapi mungkin agak agak mengasihkan sih. Mengasihkan maksudnya agak jelimet kalau kita harus pakai penalaran untuk soal nomor 11 ini. Jadi gini, konsepnya adalah kita menghitung apa? Jarak, ya kan? Ingat, jarak itu adalah siapa? Kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu, gitu kan? Nah, kita lihat nih. Misal, kecepatan awalnya adalah K, waktunya adalah W ketika ini dalam posisi on time, tepat waktu ya, tepat waktunya ini. Nah, ini posisi tepat waktu. Nah, ketika si Dinda itu mempercepat laju kendaraannya sebesar 3 km per jam, berarti kecepatannya adalah K plus 3. Oke, kecepatannya K plus 3 nih. Waktu yang dibutuhkan ya sampai ke kampus adalah 40 menit lebih awal. Berarti ini kan dikali waktu. Kecepatan kali waktu kan di sini waktunya. Berarti W karena lebih cepat berarti dikurangi, betul enggak? Berkurangan waktunya dari mula-mula berkurang. Sederhananya gitulah. Berkurangnya berapa? Ini kita rubah dulu 40 menit. Nah, ini balik lagi. Dirubah dalam posisi satuan jam. Berarti 40 per 60. Kenapa per 60? Karena setiap 1 jam ada 60 menit. Berarti dibagi 60 ya. Ini ada 2 per 3 jam. Berarti kita masukkan di sini ada 2 per 3. Oke? Aman, nggih? Nah, ini adalah keadaan ketika dia berangkat dengan kendaraan lebih cepat. Posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita mainkan nih. Ini bisa dikali-kali kan. Ini tak kaliin, berarti ada KW. Ini tak kaliin, berarti ada min 2 per 3K. Nah, ini sambil main aljabar lagi nih. Nah, ini. 3 kali W berarti ada plus 3W. 3 kali min 2 per 3 berarti ada min 2. Kan gitu ya. Siap. Oke, ini adalah siapa? Jarak. Kan tetap jaraknya nggak berubah ya. Jarak rumah Dinda ke kampus tidak berubah. Berarti J itu siapa? KW tadi kan? Berarti ada KW, tak ganti J-nya. Aman ya? J di sini tak ganti KW ya. Kenapa diganti KW? Wong kecepatan adalah, jarak adalah kecepatan kali waktu. Kan gitu. Oke, aman gak? Nah, ini tak zore-zore aja KW-nya. Boleh, nggak apa-apa, halal tuh. KW-nya tak ganti aja langsung di situ. Nah, berarti dari sini kita punya bahwa ini tak pindah ke kanan ke kiri aja ya, biar positif ya. Berarti ada 2 per 3K sama dengan 3W min 2. Itu aja dulu, simpen. Itu dengan keadaan dia berjalan lebih cepat. Sekarang dengan keadaan dia berjalan lebih lambat. Berarti adalah jaraknya tetap, tapi diperolehnya dia dari kecepatan yang berkurang 2 km per jam, dikalikan dengan waktu, karena waktunya lebih lambat, berarti bertambah dia. Waktunya bertambah berapa? 40 menit. 40 menit itu adalah 2 per 3 jam. Ingat satuannya tetap jam ya, karena kilometer per jam. Gitu. Mana yang 3 dari mana? 3 yang mana? Sebelum kita lanjut nanti biar bingung. 3 yang ini? 3 yang itu kan 3 kilometer lebih cepat. Ya, kan di situ. Kecepatannya, kendaraannya adalah 3 kilometer lebih cepat. Nah, yang di sini kenapa 2? Karena dia 2 kilometer lebih lambat. Berarti dikurangi kecepatannya berkurang 2. Oke ya, siap. Lanjut. Oke, berarti dari sini kita dapat J itu adalah K kalikan W. Berarti tak ganti KW. Nah, sekarang yang ini didistribusikan, susah teman ngomongnya. Didistribusikan juga nih. K kalikan W ada KW. K kali ini berarti ada K plus 2 per 3K. Ini tulisannya apa? Nah, per 2 per 3K. Terus ini kita kalikan berarti ada min 2W. Terus min ini dikalikan lagi berarti ada 4 per 3. Gitu. Dikali distribusikan ya, satu-satu tuh kaliin. Nah, itulah aman dari sini. Ada KW sama KW, hilangin aja KW-nya. Gitu, hilangin aja. Oke, aman? Sip. Nah, artinya kan kita punya di sini adalah, karena udah hilang ya, berarti ini ada tersisa ini kan, sama dengan siapa? 0. Sama dengan 2 per 3K min 2W min 4 per 3. Sini kan gitu. Kita punya KW 2 per 3K nggak ada di sini, 2 per 3K. Siapa dia? Ini. Kita punya 2 per 3K ada di sini nih. Kalau ini tak substitusikan ke sana, boleh? Boleh. Diganti aja. Berarti 0 itu sama dengan 3W min 2
dikurangi 2W min 4/3. Boleh nggak? Boleh. Kan diganti yang ini. Nah, yang ini dikotai, ganti tuh. Nilainya kan sama. Nah, sekarang tinggal kita utak-atik itu. Berarti 3W-nya itu tinggal W. Betul enggak? Karena 3W dikurangi 2W. Nah, tinggal W. Oke, siap. 2 min 2 dikurangi 4/3. Kita buat. Oke, maaf. Internet saya yang ternyata terputus. Tapi recordnya aman. Insya Allah aman. Apa tuh? Oh, ini. Avatar menghilang katanya. Makanya saya pakai topi biar nggak dikira avatar. Oke, yuk lanjut ya. Siap. Oke, sampai mana tadi ya? Recordnya aman mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan. Oke, wah nangis sih gini orang aman. Aman, aman. Aman, record aman. Siap, ini nyambung kok. Insya Allah nyambung recordnya. Yuk, lanjut. Mudah-mudahan aman. Kita cek nanti. Oke, aman. Yuk, sampai mana tadi? Ini ya. 3W kurangi 2W, tinggal W. Min 2 dikurangi min 4/3, berarti ini kita rubah menjadi adalah 6/3. Nah, ini 6/3 nih. Ini kan sama saja 6/3. Berarti menjadi 10/3. Oke? 10/3 ya. Sip. Hah? 2/3? Mana 2/3? 10/3, 6/3. Ini 2 itu dirubah menjadi 6/3. Negatif 6/3. Kan nilainya sama-sama 2. Negatif 6/3 dikurangi 4/3. Minnya nambah. Berarti min 10/3. Jadinya min 10/3. Nah, berarti nilai W dari sini, nilai W, ya, ya sip, oke, thank you. Nilai W berarti sama dengan berapa? 10/3. Ini patokannya di sini nih. W adalah 10/3. W itu siapa? Waktu. Kita udah dapat waktunya. Nah, sekarang tinggal kita mencari adalah ini. Nah, kita masukin ke sini lagi, balik lagi ke situ. Berarti 2/3K itu sama dengan 3 dikali W, berarti 10/3. Kan W-nya 10/3, dikurangi 2 ini tak ore-ore, berarti ketemunya adalah 2/3K itu sama dengan 8. Iya toh? Ini kan tinggal 10 dikurangi 2, 8 kan? Berarti artinya kita punya nilai K itu sama dengan 8, 2/3-nya dipindah ke kanan. Berarti podo karo dikali walik 3/2. Nah, kan gitu. Dikali 3/2. Ini mainkan sore-sore ketemu 4, berarti K-nya adalah 12. Oke? K-nya 12, W-nya 10/3. Berarti jaraknya rumah Dinda ke kampus, itu pakai yang ini, yang tak warna hijau ini. Nah, sip. Kan aslinya itu kan. Berarti K-nya itu adalah 12, W-nya itu adalah 10/3. Tinggal kita mainkan. Di sore-sore ketemunya adalah 4. 4 kali 10, 40 kilometer. Berarti siapa? Jaraknya rumah Dinda ke kampus adalah 40 kilometer. Agak menarik dan agak panjang memang soal ini. Dan harus dijabarkan. Iya, betul. Panjang memang. Karena harus kita cari jarak ketika dia apa namanya harus berangkat lebih cepat, berangkat lebih lambat, itu kan ada perubahan waktu. Nggak ada cara cepatnya. Cara cepatnya ya harus nebak-nebak satu-satu. Tapi ya itu kayaknya malah lebih lebih jelimet kayaknya. Nggak ada jalan tol. Untuk soal ini nggak ada jalan tolnya. Kenapa K+3? K+3 itu kan kecepatannya mula-mula K. Sementara dia ini, nah ini, dia berjalan 3 km lebih cepat. Kilometer per jam 3 km lebih cepat. Berarti K+3. Gitu. Oke, aman ya. Negatif 6, 2/3 dari mana? Oke, duanya ini. Nah ini. Negatif 2 dirubah menjadi pertigaan. Nah, kan negatif 6/3. 6 bagi 3 kan 2. Nah, cuma merubah bentuk. 4/12 mana 4/12? Ada 4/12 kok. 4/12. Mana sih? Oh, oke. Mana 4/12? Saya mencari 4/12. Bentar. Nggak ada 4/12. 8 ini dari ini. Nah, ini. 3 dikali 10/3. W-nya diganti ya. Nah, ini W-nya diganti 10/3. Kenapa W-nya diganti 10/3? Karena ini sudah dapat 10/3-nya. Oh, hore-hore. Iya, di hore-hore itu. 4-nya ini di hore. Ini bagi bagi 2, ini bagi 2. Ah, 2-nya dibagi.
Siap. Nah, terus kenapa ketemunya adalah ini 2, ini yang ini 12, ini 3. Nah, ini dicorek bagi 3, ini bagi 3 gitu ya. Nah, ketemunya 4. 4 kali 10 40. Sip, karena ini adalah jaraknya kan K kalikan W. K-nya kita punya ini, K-nya dapat mana tadi? Ini K adalah 12. W-nya itu 10/3. Tinggal disubstitusikan ke sini. Ini K, ini W. Nah, gitu. 12 itu, nah ini Kak sayang. 12 itu adalah kecepatan aslinya ketika dia on time. Kan Kak, kita Bobonya jangan di situ, Cil. Nanti nggak bisa tidur. terus waktunya itu adalah 10/3. Tinggal diganti aja, dimasukkan ke sana. Nah, makanya dapatnya dari situ. Ini masuk ke sini semua tuh. Nah, ini adalah K-nya dapat 12, B-nya ya situ. Iya, soalnya ruwet ya. Ini menarik. Soal kayak gini menarik karena harus menelaah. Iya, nah satu-satu dari situ. Oke, nggak apa-apa, aman. Mudah-mudahan sih nggak sampai sejelimet inilah soal itu. Gitu. Oke ya, aman ya. Iya. Iya, ini saya FR apa dari mana sih ini ya? FR kayaknya ini. Heeh. Ya, soal TIU bentuk-bentuk kecepatan seperti ini. Oke, aman ya, sudah ya. Nah, nanti tinggal dipelajari lagi di recordnya. Oke, nanti nek bingung ya tinggal tembak gitu aja. Iya, aman. Intinya seperti itu, tinggal pakai logika kalau harus mencari otak-atik. Kalau teman-teman memahami, insya Allah nggak lancar sebenarnya. Tinggal memahami artinya nilai dari situ dapatkan seperti itu. Iya, sayang, sayang jangan bingung. Oke, kebetulan namanya sayang. Oke, nomor 12. Nomor 12, teman-teman ada suatu pertemuan dihadiri 40 orang. Terus mereka 40 orang itu berjabat tangan satu sama lain. Yang ditanyakan adalah berapa banyak jabat tangan yang terjadi. Nah, ini pertanyaannya adalah siapa yang mau ngitung jabat tangan? Kok mau-maunya ngitung jabat tangan gitu ya? Gitu. Oke, siap. Iya, namanya aja soal. Terserah no yang bikin soal. Teman-teman dapatnya apa? Oke, D. Ada 3 cara. Oh, sih. Mau cara cepat apa cara panjang? Oh iya, yang inilah tos lah. Nggak boleh jabat tangan berarti tos ya. Berarti tos. Semua cara tanpa melihat soal, ya udah nggak usah dikerjain, berarti nggak usah lulus nanti. Oke, gitu. Oke, siap. Nah, kalau cara cepat tapi teman-teman harus hafal rumusnya gitu. Ini pakai kombinasi, saya ambil di sebelah kanan. Ini kan kombinasi sebenarnya. Kombinasi jabat tangan terjadi oleh 2 orang, iya kan? Jabat tangan kan 2 orang, ya kan? Dari berapa orang? 40. Artinya kita pakai kombinasi 40 yang diambil 2, C42. Itu cara cepat, tapi harus ngapalin rumus. Harus ngapalin rumus. Kelemahannya itu, lemahnya di situ, harus ngapalin rumus. Masih ingat rumus kombinasi ya? Oke, rumus kombinasi adalah di sini berarti ketemunya adalah 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 38 faktorial. Oke kan, aman? 38 dari mana? Dari 40 kurangi 2. Aman ya? 30 ini 8 adalah 40 dikurangi 2. Nah, gitu. Oke? Sip. Ingat rumus faktorial ya? Masih ingat? Nah, kalau cepatnya berarti ada yang bingung nanti nggak? Mudah-mudahan nggak. Ini tinggal gini aja, di zore, nah gitu. Tinggal nerusin aja. Setelah 38 berarti ada 39 dan 40. Terus dibagi. Tinggal ini loh, 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 1 kali 2. Oke. Ya, 1 kali 2 atau 2 kali 1. Ada yang bertanya 2 dapat dari mana? 2 itu didapatnya dari jabat tangan. Jabat tangan ini kan terjadi ketika ada 2 orang yang saling jabat tangan. Ya kan, kalau 3 orang namanya tos. Lebih dari itu namanya tos lagi. Nah, itu kan jabat tangan kan terjadinya 2 orang. Karena saling berjabat tangan, berarti 2 orang. Nah, 2-nya dari situ. Oke, aman ya? Sip. Nah, ini tinggal kita mainkan aja. Udah wae, gitu kan. Ini bentuknya perkalian. Sampai sini aman? Oh, 39 dari mana? Oke, berarti itu adalah konsep apa namanya? Faktorial. Nah, ini konsep faktorial nih. Oke, mana ya slotnya ya? Sing kira-kira gambarnya sini lah. Nah, di sini ya, kecil nih, guys. Ini baik. Gini, 4 faktorial itu kan sama saja 1 kali 2 kali 3 kali bla 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 dikali 40 dikali 39 kali 38. Ada yang rumus ini juga bisa tuh. N kali A ini juga bisa ini. Ya, dibagi kalau ini
38 faktorial itu kan sama saja 1 kali 2 kali 3 kali bla 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 kali 38. Nah, ini 38-nya hilang, 38-nya hilang. Nah, berarti kan tersisa 39 kali 40. Gitu ya. Nah, dari situ bisa. Sip. Tinggal kita mainkan. Zore bagi 2 ketemu 20. 20 kali 39 ketemunya 780. Oke, ketemu jawabannya D. Itu cara pertama kombinasi harus ngapalin rumus. Cara kedua mungkin teman-teman pakai rumus lagi. Ini lagi. Nah, ini ada lagi nih. Berarti ada empat cara malah ya. Nah, ini berarti pakainya kombinasi. C itu adalah ini, kombinasi. Nah, ini kombinasi. Pakai rumusnya kan C. Nah, gitu. Oke, atau pakai ini juga bisa. N dikali N plus 1 bagi 2. Itu juga boleh. N kali N ini adalah min 1. Nah, N kali N min 1 bagi 2 itu juga bisa. N siapa? N adalah 40, ya kan? Berarti ada 40 dikali 40 min 1 bagi 2. Kan gitu, boleh aja gitu ya. Berarti ini tinggal kita hore-hore bagi 2 ketemu 20. 20 ini tinggal kita hitung berapa? 39 kan? 39 kali 20 780 sama saja. Gitu. Oke? Nah, N-nya 40. Nah, itu udah ketemu dua cara. Ini harus ngapalin rumus kalau yang ini. Ngapalin rumus lagi. Rumus jabat tangan atau rumus banyak jabat tangan itu adalah N kali N-1 per 2. Ada dua rumus sudah. Terserah teman-teman pakai yang mana. Gitu. Gimana ini, Kak? Oh, terima kasih. Oh, ya. Asli ini enggak. Aslinya tuh saya enggak sabaran. Pemarah. Saya pemarah orangnya. Enggak tinggi. Nah, enggak apa-apa. Ini kebetulan sudah minum kopi. Jadinya apa namanya, ususnya agak panjang, jadinya sabar. bukan nggak guyon-guyon. Gimana? Oh, kalau nggak pakai rumus boleh. Misalnya kita nggak pakai rumus nih, pakai logika ya. Nah, ini sekarang saya pakai logika nalar nih, logika penalaran sekarang ya. Ada sebenarnya rumus lagi, ini namanya adalah barisan aritmetika. Nah, pakai deret aritmetika ini juga bisa pakai SN itu. SN adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1 kalikan B. Nah, ini pakai rumus lagi. Ini ketemu lagi nanti 780. Nah, nanti gitu. Gitu ya. Oh, 2 faktorial ini adalah ini. Nah, 1 kali 2. Faktorial kan 1 kali 2, 3 faktorial, 1 kali 2 kali 3, N faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali N. Nah, itu faktorial namanya. Nah, atau teman-teman pakai ngitung ini juga bisa, deret aritmetika rumus SN. Ngapalin lagi, ya gitu. Naik boleh, turun boleh, sepenting berurutan. Ini tadi 4 faktorial, itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 38 kali 39 kali 40. Sampai seperti itu. Gitu ya. 38 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 sampai kali 38. Kalau kaidah pencacahan, kombinasi, bukan. Yang permutasi malah yang pakai kaidah pencacahan. Yang permutasi. Kalau kombinasi, ya bisa sih. Cuman kombinasi lebih enak ini sih. Nah, kalau permutasi malah bisa dicacah. Oh, kalau pakai kombinasi apa namanya, pakai deret aritmetika. Ya, kalau pakai deret aritmetika ini teman-teman harus ngitung dulu N-nya berapa, suku pertamanya berapa, selisihnya berapa. Ya, paling simpel memang yang ini ya, paling enak rumus itu. Hafalin aja. Kalau ini berarti N-nya itu ada berapa? 39, bukan 40, tapi 39. Kenapa 39? Bayangkan seperti ini. Jadi misalnya nih, nah ini tak busa ya. Nah, ini udah nggak kepakai lagi. Nggak apa-apa, biarkan. Nah, misalnya pakai ini. Ini tak busa dulu. Misalnya harus tak jabarkan semua nih, biar teman-teman terserah mau pilih yang lebih simpel apa yang paling panjang. Oke, apa paling yang penak. Oke, SN itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kalikan B. Oke, rumusnya itu ya. Nah, teman-teman bayangkan ada 40 orang. Orang pertama itu mendekati ke orang yang lain, yang ada di situ. Berarti dia mendekati 39 orang lainnya, benar enggak? Berarti dia berjabat tangan sebanyak 39 kali, betul? Oke, tak tulisnya kebalik. Saya nulisnya kebalik, berarti dari belakang nih. 39 kali. Dia terus pulang. Orang kedua itu muter lagi. Ingat, orangnya udah berkurang satu kan, udah pulang kan? Berarti tinggal jabat tangan sebanyak 38. Oke?
Maksud, aman ya? Orang berikutnya lagi, yang 2 orang udah pulang, berarti orang ketiga muter lagi salaman, itu 37. Dan seterusnya, sampai berarti yang terakhir adalah 21. Iya nggak? Kan tinggal 2 orang terakhir tuh, sambil bayangin. Nah, sambil bayangin ya. Nah, sambil membayangkan ada tinggal 2 orang, berarti tersisa tinggal 1 jawaban. Oke, ada pertanyaan, beda permutasi sama kombinasi. Permutasi itu urutannya diperhatikan, kalau kombinasi itu tidak diperhatikan. Misalnya teman-teman ada 2 angka, menyusun 2 angka nih, ada dua angka, angkanya 3 sama 2. Nek, disusun secara kombinasi, berarti cuma kombinasi itu berarti 2 dan 3 sama 3 dan 2 itu sama. Karena kombinasi, urutannya tidak diperhatikan. Tapi kalau permutasi, urutannya diperhatikan. Misalnya menyusun anggota, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, itu urutannya diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, pakai kombinasi. Nanti coba kita bahaskannya. Nah, intinya gitulah, ada urutan diperhatikan sama tidak diperhatikan. Tapi lebih dalamnya nanti kita coba mainkan. Gitu. Oke ya, ini dulu ya. Nah, dari sini kan kelihatan berarti A-nya berapa? A-nya 1. Ini A-nya 1. N-nya ini, N-nya 39. B-nya berapa? Selisih, B-nya adalah 1. Gitu, tinggal dilebok-lebok kayak ke sana nanti. Tinggal masuk ke sini. Nanti nilainya juga sama, 780. Oke, aman ya? Nggak usah kita teruskan ya. Aman ya? Tinggal masuk ke situ untuk yang barisan deret. Tinggal ngikutin ininya. Oke, aman. Itu kombinasi. Kalau nggak pakai rumus, apa lanjut sudah? Aman nggak? Nah, tiganya ini pakai rumus semua. Oke, terserah teman-teman mau apalin pakai rumus atau enggak. Gitu. Wes, ini aja ya, 3 aja ya. Wes, lanjut aja lah. Lanjut aja. Oh, yang nggak pakai rumus. Yang nggak pakai rumus, ini. Saya ngambil yang ini. Kan sudah ada tadi di situ. 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah bla bla bla, tambah 37, tambah 38, tambah 39. Oke? Masuk dari situ. Bisa diterima. Saya dapat 1, 2, 3 dari mana? Yang tadi dari sini awal mulanya ya. Ada orang pertama, jabat tangan sebanyak 39. Ada orang kedua, jabatnya berarti tinggal 38. Dia pulang. Nah, tinggal kita pasang-pasangkan. Betul, kita pasangkan 1 dengan 39, Zret. Ketemu pasangannya. 2 dengan 38, kita pasangkan lagi. 3 dengan 37, pasangkan lagi. Perhatikan setiap pasang, jumlahnya adalah 20 semua. Ya enggak? 20 semua. Ada 20. Berapa pasang? 20 kali. Berapa pasang? Ingat, ini ada 39. Kalau ada 39 39 angka dipasang-pasangkan, hati-hati. 40 ya, jumlahnya 40, sorry, ada 40. Nah, jumlahnya 40 kali. Nah, yang tengah itu nggak ada pasangannya, jomblo dia. Yang tengah di sini berapa? Yang jomblo nggak punya pasangan adalah angka 20. 20-nya itu sendirian, dia nggak punya pasangan. Kenapa? Karena di sebelumnya 20 itu ada 19, di setelahnya 20 itu ada 21. Nah, pasangan terakhir adalah 19 dan 21. Dia jumlahnya juga 40. Gitu. Atau mungkin pakai cara yang itu juga bisa, tinggal ditambah 1 bagi 2 itu juga boleh. 39 tambah 1 kan 40. Bagi 2, 20. Oh, berarti yang nggak punya pasangan adalah angka 20. Itu juga bisa. Artinya tinggal dikalikan dengan banyaknya pasangan. Banyaknya pasangan berarti berapa? Ada berapa? Ada 19. Betul nggak? Ya kan? Ada 19 pasang. Tinggal ditambah 20. Ini pun sama. Nah, ini pakai logika, tinggal dinalar. Berarti kalau ada 39 bilangan, dipasang-pasangkan, itu kita akan mendapatkan 19 pasang. 19 pasang. Nah, gitu. 19-nya dari situ. Teman-teman bayangkan, ada 39 angka, terus teman-teman pasangkan nih. Wah, tentang bagi 2 aja. 39 bagi 2. Kan ketemunya berapa? 19,5 kan? Nah, ya kan? Berarti ada satu angka yang tidak punya pasangan. Ini nanti ketemunya adalah 760 ditambah 20. 780. Ketemunya juga sama. Kok jadi 39 angka ya, Coach, di cara normalnya? Iya, betul. Kan orang pertama, kan kalau 40 orang pertama kan nggak mungkin jabat tangan sebanyak 40.
Berarti dia salaman sama orang sama dirinya sendiri kan enggak? Berarti jabatannya adalah 39 kali. Nah, gitu. Oke ya. Nah, ini sambil sambil apa namanya? Uh, sambil dibayangkan. Kita membayangkan oh ada orang segini, berarti jabatan segitu. Gitu ya. Sip sama. Ngitung S sama juga. Tanpa rumus juga sebenarnya ngitung sama seperti ngitung barisan deret aritmetika, cuman polanya kita nggak ngapalin rumus, jadi sambil dipasang-pasangkan. Oke, terserah teman-teman pakai yang mana enaknya, gitu ya. Yang penting itu ada semua tuh, sudah. Oke, nomor 13. Oke, nomor 13, banyak bilangan antara 2000 dan 5000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tidak ada angka yang sama. Ini kuncinya tidak ada angka yang sama. Nah, ini konsepnya permutasi sebenarnya. Karena urutannya diperhatikan. Makanya permutasi. Nah, permutasi itu bisa menggunakan kaidah pencacahan. Ini makanya kaidah pencacahan. Dicacah gitu. Artinya kan bilangan yang dibentuk itu adalah ribuan. Berarti ada ribuan, ratusan, puluhan sama satuan kan gitu ya. Ingat bilangannya adalah antara 2000 dan 5000. Berarti bilangan di ribuannya, di kolom ribuan di sini, di kolom ribuannya, itu kita bisa memilih angka siapa saja. Angka 1 kan nggak mungkin dipilih. Kalau angka 1 tak pilih angka 1 nggak bisa. Karena nanti bilangannya pasti kurang dari 2000. Berarti yang bisa dimasukkan ke situ adalah angka 2, 3, dan 4. Gitu kan? Benar, 2, 3, dan 4 tuh. Angka 5 nggak boleh? Nggak boleh. Karena nanti kalau kita milih angka 5, bilangan yang terbentuk nanti akan lebih dari 5000. Pasti kan gitu. Nah, itu nggak bisa. Berarti di sini ada, berarti yang kita mainkan adalah di sininya. Ada 3 pilihan. 3 pilihan ya, yang dimainkan adalah 3 pilihannya tuh. 3 pilihan. Bukan angka 2, 3-nya, tapi ada 3 pilihan. Siapa saja? 2, 3, 4. Gitu. Wes, tinggal kita mainkan ke belakangnya. Artinya ketika angka ratusannya sudah nggak ada masalah lagi. Karena di sini tidak boleh berulang, tidak ada angka yang sama, berarti 2, 3, 4, 2, 3, 4. 2, 3, 4 berarti angka 2, angka 3, dan angka 4. Jadi teman-teman misalnya bikin angka ini, ribuannya 2, berarti angka berapapun di belakangnya, misalnya tak bikin 0, 1, 4. Boleh nggak? Boleh, karena sudah lebih dari 2000. 3125, boleh nggak? Boleh, karena masih 3 ribuan. Lebih dari, nah, misalnya tak bikin lagi 3325, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada angka 3 yang berulang. Nah, gitu ya. Jadi angka ribuannya di sini itu adalah yang bisa kita pilih adalah 2, 3, dan 4. Misalnya 4, boleh. 4 boleh, berapapun di sini, nanti angkanya pasti kurang dari 5000. Kenapa 5 nggak boleh? Karena nanti akan terbentuk lebih dari 5000. Pasti itu. Nah, kan lebih dari 5000. Nggak boleh. Jadi yang hanya bisa kita pilih adalah angka 2, angka 3, dan angka 4. Oke ya. Nah, yang kita kita hitung itu adalah banyaknya ya, bukan angkanya, tapi banyaknya nih. Ada 3 pilihan, banyaknya. Oke, nah sekarang kita lihat, balik lagi ke sini. Semuanya itu ada berapa ini? Total ini ada berapa? 7 ya? Ini ada 7 bilangan ya? 7 bilangan. Kita asumsikan sudah terpilih 1, anggap aja yang terpilih adalah angka 2, sudah terpilih angka 2-nya. Misalnya di sini kita pilih angka 2. Berarti angka 2 boleh masuk di sini? Nggak boleh. Angka 3 boleh? Boleh. Angka lain? Boleh. Semua. Kecuali angka 2. Ini asumsinya gitulah. Berarti masih tersisa 6 bilangan. 6 pilihan. Bukan angka 6, tapi 6 pilihan. Gitu ya. 6 pilihan yang kita pilih. Terpilih satu lagi. Anggap aja angka 4 yang hilang. Berarti nanti di sini tersisa lagi. Tersisa berapa pilihan? 5 pilihan. Bisa diterima sampai sini? Sisanya ya, karena nggak boleh berulang. Kepilih satu lagi, hilang lagi. Misalnya angka 5 hilang lagi. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4 kan berkurang lagi. Berarti di sini adalah tersisa 4 pilihan bilangan. Tinggal 4. Oke, artinya bilangan yang kita buat dengan syarat seperti ini, antara 2000 dan 5000, ada berapa banyaknya? Tinggal kita kalikan. 3 kali 6 kali 5 kali 4. Gitu. Bisa diterima? Aman ya? Nah, sip, 360.
1230. 360 bilangan. Oke, aman. Siap. Aman, nggih? Oke, yuk lanjut. Baru separuh loh, guys. 13. Kita berapa nomor? Wah, diulang nanti nggak sampai loh kalau diulang. Mau diulang boleh? Nggak apa-apa. Oke. Sampai malam nggak apa-apa. Lanjut ya. Nanti teman-teman lihat di ya di YouTube aja dilihat, oh dipahami dari sini kayak gitu ya. Oke, sip. Sambil dipahami. Aslinya ada syarat dia berulang atau tidak berulang. Kalau boleh berulang, berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, gitu. Depannya cuma 3, berarti 3 kali 7 kali 7 kali 7. Karena boleh berulang. Gitu. Oke, oke. Mana? Kan oke, lanjut. Siap. Oke, lanjut. Lanjut aja. Yo, siap. Bisa. Kita lanjut lagi. Nanti tinggal teman-teman pahami di sana. Kalau misalnya masih bingung, besok coba ditanyakan di grup diskusi, kita bahas ya. Siap. Oke, gitu ya. Nomor 14. Yuk. Suatu kelas terdiri dari 14 peserta didik laki-laki dan 16 peserta didik wanita. Nah, dari siswa laki-laki, 8 diantaranya suka matematika, 6 suka IPA, dan 4 tidak suka kedua-duanya. Oh, masih dibahas, oke. Kak Farah sama Kak Ferbi masih bahas, oke, nggak apa-apa. Ini berarti kita coba bikin pakai himpunan diagram Venn nih, malah lebih enak ini. Kita bedakan antara pria sama wanitanya, gitu ya. Itu malah lebih enak nih. Prianya itu peserta didiknya semuanya ada 14 laki-laki dan 16 peserta didik wanita. 8 siswa laki-laki diantaranya suka matematika. Berarti di sini ada suka matematika dan suka IPA, karena ada yang suka keduanya, berarti tak bikin beririsan. Nah, berarti beririsan di sini. Ini ada suka matematika, IPA. Yang tidak suka IPA adalah 6 suka IPA dan 4 tidak suka keduanya. Nah, ini saya ngambilnya dari sini. Berarti 4 itu tidak suka keduanya. Tak tulis di luar. 4 itu tak tulis di luar, tidak suka kedua-duanya. Oke. Nah, yang suka IPA, yang suka IPA ada 6, dan yang suka matematika itu ada 8. Berarti di sini ada orang yang suka kedua-duanya. Siapa? Anggap aja X lah. Nggak coba X. Berarti di sini ada 8 min X. Ini ada 6 min X. Oke? Karena berkurang dengan X. Artinya dalam lingkaran ini, satu, itu harusnya berjumlah 8. Makanya ada X. Kita munculkan lagi min X. Biar totalnya adalah 8. Bisa diterima nggak? Nah, artinya dari sini kita mencari X-nya adalah 8 min X ditambah X ditambah 6 min X sama dengan 4. Sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan total seluruhnya adalah 14. Bisa diterima yang ini ya? Aman ya? Aman, insya Allah aman. Oke, siap. Berarti dari sini kita punya adalah berapa ini? 18, oke? 8 tambah 6 tambah 4. X-nya tinggal 1, min X sama dengan 14. Artinya X sama dengan 4. Berarti siapa yang suka kedua-duanya adalah 4 orang. Di sini X-nya adalah 4 orang. Oke, aman nggak? Sip. Sekarang kita ke wanitanya. Wanitanya sama, di situ ada yang suka matematika dan suka IPA juga. Dari 10 diantaranya suka matematika. Berarti semuanya ada 16 nih. Berarti suka matematika ada 10. Berarti di sini 10. Min Y, karena kita nggak tahu ini pasti ada yang beririsan juga, yang suka kedua-duanya, Y-nya. Terus 5 suka IPA, berarti di sini yang suka IPA ada 5 min Y. Dan 6 yang tidak suka kedua-duanya, ada di luar sana. Nah, kalau kita jumlahkan seluruhnya, berarti ada 10 min Y, ditambah Y, ditambah 5 min Y, terus ditambah dengan 6, ini nilainya adalah 16. Oke? 16 dari sini ya. Totalnya sama dengan 16. Kita cek sekarang ada 10 tambah 5 tambah 6, berarti ada 21 dikurangi Y, karena ini jadi 0, hore-hore tinggal 16. Berarti Y-nya sama dengan 5. Mana nih? 5 suka IPA. Kok 5 ketemunya? Oh, 21 sih. Iya bener ya? 11, 21, 16. Kok 5? Bener nggak sih? Kurangi 5. Nanti saya salah hitung lagi. Bener. Kok ini 5, 5? Oh, benar ya sudah. Berarti Y-nya 5, ini berarti 0. Kebusa. Berarti nanti 0 ini. Iya. Oke, aman ya? Nah, sip. Terus kita ngitung peluang nih.
Dipilih secara acak satu siswa laki-laki dan satu siswa wanita yang perwakilan kelas, maka peluang terpilihnya siswa yang suka matematika dan IPA. Dari sini yang suka matematika ada berapa tadi? 4. Berarti 4 dari berapa itu? Dari 14. Yang wanita ini adalah 5 dari 16. Gitu kan? Nah, 5 dari 16 peluangnya kan gitu. 5 dari 16. Berarti peluang kedua-duanya ketika dipilih karena ini adalah kejadian yang saling bebas, itu berarti adalah 4/14 dikali 5/16. Tinggal kita mainkan di situ. Gitu. Uret-uret. Hore-hore, betul, sip. Kita hore-hore bagi 4, ketemu 4. Berarti tinggal 5/56. Ada di B jawabannya. 5/56. Siap. Oke, bisa diterima nggak hore-horenya? Kenapa nggak ditambah? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa nggak ditambah? Karena kalau ditambah, itu kan kejadiannya saling bebas. Saling bebas, terleput. Bebas nih, nggak ada kaitan antara 1 dan 2-nya. Ingat, nilai peluang itu tidak boleh 1. Kalau kita tambah, itu nanti akan kemungkinan besar bisa menjadikan hasilnya jadi 1. Kalau tidak bebas, berarti ada pengaruh di situ. Jadi ada kejadian saling bebas sama kejadian saling lepas. Seperti itu. Nah, jadi kejadiannya itu nanti ruang sampelnya jadi banyak loh di situ. Nah, oke, karena nilai peluang itu adalah antara kisaran 0 sampai kisaran 1. Jadi nggak boleh lebih dari 1. Teman-teman bayangkan ketika ada banyak pecahan ditambah itu kemungkinan akan dapat nilai 1. Ketika mencari suatu peluang kan nggak boleh lebih dari 1. Karena patokannya ini. Nah, peluang itu pasti kurang dari 1. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya lepas seperti ini, lepas nggak ada kaitan. Kalau bebas, ini bebas. Kalau yang lepas itu ini ada pengaruh, dia pengaruh. Seperti apa ya contohnya? Misalnya nggak ketemu soal langsung tuh saya menjelasinya gitu. Ya? Saya itu wah, jadi gini. Jadi kalau lepas intinya gini lah, komen ya. Ada 2 kejadian ini, kejadian pria sama kejadian wanita. Itu kan benar-benar nggak ada kaitan ya. Nggak ada kaitan tuh lepas. Nah nanti kalau misalnya ada 2 kejadian itu saling berkaitan, nah itu nanti beda lagi. Gitu. Oke ya. Mana nih ada pertanyaan lagi nggak? Kenapa 16 bukan 10 coach? Mana 16? Oh, perempuannya kan 16, wanitanya udah dijawab. Oke, siap. Aman, nggih? Lanjut ya. Lanjut dulu. Nanti teman-teman kalau ketemu yang lain, yang mungkin kejadian saling lepas atau saling bebas, bisa kita jabarkan di sana. Oke, aman? Siap, lanjutkan dulu. Siap, kita lanjutkan dulu. Nomor 15. Nah, ini ada perbandingan nih. Perbandingan 3 orang. Ke teman-teman ketemunya apa tadi? Ada kelereng Amat dibanding kelereng Cemen, itu 7/5. Tak tuliskan ya. Sedangkan perbandingan kelereng Bagio dan Amat, Bagio dibanding Amat itu adalah 3/4. Nah, gitu. Sementara ini informasinya adalah selisih kelereng Amat dan Cemen itu 16. Nah, cara paling penak ketika ketemu perbandingan dari 3 orang tapi terpisah seperti ini adalah hanya kita gabungkan aja ini jadi 1. Cara menggabungkannya disamakan kan gitu ya. Oke, teman-teman dapat tuh jawabannya B, 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 B. Oke, kita coba ini berarti tak kalikan 4, ini dikali 7. Alasannya kenapa? Biar angkanya sama, yang dilingkari sama. Jadi nanti ada 28 dibanding 20, yang bawah itu 21 dibanding 28. Tujuannya biar ini sama nih 28-nya. Punyanya si Amat. Nah, gitu tujuannya. Kenapa dikali 4, kenapa dikali 7? Dibalik aja perkaliannya biar ketemunya adalah sama-sama 28. Dari sini berarti kita punya perbandingan Amat dibanding Bagio dibanding Cemen itu pakai yang sana tadi. Berarti ada 28 dibanding Bagionya itu 21 dibanding Cemennya berarti 20. Itu ya. Pakai yang di perbandingan yang ini. Nah, gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah banyaknya kelereng Bagio. Artinya yang ditanyakan adalah Bagio. Bagio itu punya berapa? Bagio itu punya 21. Berarti 21 per siapa? Nah, ini nanti kan dikali-kalinya informasinya ini. 16 itu milik siapa? Selisih Amat dan Cemen. Berarti kita selisihkan antara Amat dan Cemen ini, dihitung selisihnya 28 min 20. Nah, ketemu sekarang 21/8 dikali 16. Kita hore-hore
bagi 8 ketemu 2. 21 kali 2, 42. Berarti ada di jawaban B. Sip, aman. Keren, teman-teman. Dapatnya B semua, aman. Tak kira nggak ada masalah. Benar semua kok ini. Mantap.